Temen followermu semuanya, ini kita lagi mencoba karena ini lagi rame ini soal disahkannya RUU Omnibus Law. Apa itu ya? Nah ini mungkin rame gitu tute. Ya ini salah satu yang juga menjadi bagian dari teman-teman buruh disahkan ya. Jadi ini beberapa pasal jadi kontroversial. Ini lagi ke nasional tapi akan berdampak juga ke lokal. Ini ada teman-teman juga lah pagi ini katanya silaturahmi ya, mau berkomunikasi dengan pemerintah daerah juga ini dari teman-teman buruh. Jadi ini saya bacakan soal RUU Cipta Kerja yang kemudian atau istilahnya Omnibus Law ya. Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Itu rada angel iki. Iki mangane gak mangan poho iki lek ngomong iki. Omnibus Law RUU Cipta Kerja telah resmi disahkan di rapat paripurna DPRD kemarin. Gak mangan roti berarti. Ya ada sejumlah pasal yang menjadi sorotan ya, ini diantaranya apa ya, ada 7 UU yang dikeluarkan dan pembahasan RUU Cipta Kerja, utamanya Undang-Undang tentang Pendidikan serta 4 UU yang dimasukkan dalam pembahasan. Nah ini juga sudah disahkan, tapi ada beberapa pasal yang jadi sorotan. Itu salah satunya ini bikin teman-teman buruh ini jadi rame juga ini. Nah ini apa ya saja nih om? Ya ini mungkin akan juga menjadi bagian dari yang akan sempat rame. Sehingga kemudian polisi juga melarang turun demonstrasi. Tapi bagaimana agar namanya tuntutan, namanya di negara demokrasi, ketika ada sesuatu yang jadi kontroversi atau ada pendapat yang berbeda ya kita harus menyuarakan unek-uneknya. Nah ini mungkin saya tak coba ya, mudah-mudahan ini bisa diangkat atau sudah ya teman-teman dari KSPI ya ini ya yang sekarang lagi di pendopo tapi belum ditemui atau sudah ditemui ya. Rencananya mau berkomunikasi dengan Pak Bupati begitu katanya. Selamat pagi Pulau Warmo, terima kasih yang sudah menyapa di pagi hari ini. Selain itu tadi mungkin juga ada informasi-informasi terbaru seputar update kemarin soal viral semongko ya. Viral yang sering terjadi di saat pengetatan protokol kesehatan. Kita semua juga tidak bisa saling menyalahkan, tapi ini mungkin jadi pembelajaran agar yang teriak disiplin juga harus disiplin, yang menertibkan disiplin juga harus disiplin, terutama teman-teman aparat ya Polri yang biasanya ngobrai ya, ketika ada sama-sama salah dalam melanggar prokes ya harus diberikan peringatan atau diberikan sanksi dan sebagainya. Paling tidak itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya untuk sang disiplin. Tidak ada yang istilah kebal hukum ya, kebal sanksi. Kalau memang itu sudah disepakati ya. Nah itu kemarin ada pernyataan dari Kapolres Pasuruan. Selamat pagi. Nah ini jangan lupa ya teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung. Sudah ada siapa saja? Opung Playstore, terima kasih. Selamat pagi bos, semoga diberi kesehatan, amin. Tambah jas. Oi Baruna ngopi tok lali karo kuwi. Ih. Rokok entek. Wis susah. Ya rada nganu lah, cek tetap sehat kita ya. Gantian, gak ngebes-ngebes nemen. Muhammad Ria lagunya bikin ngantuk, terima kasih. Niki kudu ngundang ahline Bang Pane wong desa, Ketua Sarbo Musi Jatim. Wah, ya. Siap, terima kasih Mas Oi Baruna, bener format jawabannya ya. Terima kasih. Bagi Anda yang lagi nonton ya kayak Mas Oi Baruna ini bisa jawab, nanti kita undi. Gak usah dalam kurung lah, gak apa-apa gitu ya misalnya. Nah karena hashtagnya rezeki jandoman ini kita bagi-bagi. Tadi nganggur delok FB komen-komen lah baik menawa rezeki yang nyantol. Selamat pagi ya, ini kita ngomong Omnibus Law ini ya. Kita ke teman-teman KSPI dulu ya yang lagi ada di pendopo kabupaten. Mungkin bisa
kita sharing ini. Ada beberapa poin apa yang akan dilakukan ini. Ya. Assalamualaikum Pak Soleh. Waalaikumsalam. Ya. Lagi live saya ini. Candoman. Ya. Ya. Ya, siap. Hari ini lagi ke kantor pendopo bupati ya. Ini dalam rangka apa ini teman-teman dari KSBI ya? KSBI atau teman-teman buruh serikat yang lain? Ya, semua serikat buruh di Kabupaten Pasuruan. Dalam rangka apa ini ya? Kita menghadap bupati. Ya, dalam rangka kita hanya ingin tahu sikap dari pemerintah Kabupaten Pasuruan terhadap RUU Omnibus Law ini. Dan sikap mereka kedepannya pekerja buruh ini bagaimana, sehingga kalaupun ada kebijakan pusat, kebijakan daerah juga harus lebih melindungi terhadap pekerja buruh. Artinya dengan pasca disahkannya RUU-nya ini ya, jadi harus mulai. Ya sebenarnya itu hari ini itu kan kita ingin melakukan penolakan, ingin pemerintah kabupaten itu menyuarakan bahwasanya di Kabupaten Pasuruan sikap buruh itu menolak adanya RUU Omnibus Law. Jangan sampai disahkan. Tapi fakta kan ya DPR RI kita itu nampaknya kan kejar target itu. Sehingga tadi malam sudah disahkan. Ini kan luar biasa itu. Akhirnya kita juga berpikir kembali bagaimana agar Kabupaten Pasuruan itu tetap kondusif, tapi ya juga harus ada kebijakan daerah, sehingga ada kebijakan daerah yang mungkin bisa diatur dalam perda atau kebijakan-kebijakan yang lain, sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap kerja buruh khususnya di Kabupaten Pasuruan. Artinya itu masih memungkinkan ya, soalnya dengan sudah disahkannya beberapa poin ya yang kemudian sempat menjadi kontroversi. Apakah daerah masih bisa mengcover atau paling tidak melindungi? Nah, seperti apa nanti harapannya daerah? Yang penting kan prinsipnya adalah bagaimana sikap dari bupati, dari pemerintah daerah. Nanti terkait dengan yang mengkawarannya kan kita akan belajar lebih lanjut. Seperti itu. Lah, terkait dengan RUU Omnibus Law, kan ini kan ketika disahkan, kita juga dari sikap kerja, khususnya yang informasi dari pusat, kita juga akan melakukan judicial review. Kalau memang itu sudah ditetapkan, kita draftnya sudah ada penetapan, sudah ada lembaran negaranya, kita akan lakukan judicial review. Nah, pada prinsipnya, pertemuan pada hari ini, keinginan kawan-kawan sikap buruh itu agar pihak pemerintah daerah tetap memberikan perlindungan apapun yang terjadi kepada warga Kabupaten Pasuruan. Itu pada intinya. Nanti ketika dasar hukumnya memungkinkan atau tidak, kan kita belum 100% mempelajari yang ada di RUU Omnibus Law itu. Nah, sudah tahu ya, dari semua, kalau dari rancangan kemarin yang dilakukan penolakan oleh teman-teman kan sudah lama sekali, bahkan teman-teman serikat juga sudah cukup lama mengkaji RUU-nya. Nah, kemudian yang disahkan itu apakah masih banyak yang tidak dihapus di poin-poin tertentu yang jadi kontroversi atau gimana, Cak Saleh? Sudah dipelajari atau gimana? Ya malah, di RUU banyak yang tidak dihapus. Contoh terkait dengan kontrak itu. Kan kontrak itu diizinkan terus-menerus gitu, tanpa batas. Ini kan bahaya. Kalau sudah kontrak kerja terus-menerus, maka bahayanya tidak hanya di tingkat pesangon dan lain-lainnya. Kalau sudah kontrak, pesangon jelas tidak ada. Kalau sudah kontrak, maka jaminan untuk masa tua kita sulit, jaminan pensiun juga tidak mungkin kan, tidak disertakan. Karena kan orang kontrak itu kan logikanya kalau sudah putus, kalau sudah habis kontrak kan harus dikontrak lagi. Gitu loh. Jadi istilahnya itu tidak ada kepastian hubungan kerja. Dan fakta sekarang di lapangan dengan Undang-Undang 13 tahun 2003 yang sudah memberikan persyaratan yang luar biasa itu sudah banyak dilanggar gitu loh, apalagi yang ada peluang. Itu yang menjadi kekhawatiran dari sangat krusial kaitannya dengan kontrak ini, kalimat apa atau pasal apa yang benar-benar ini beda sekali dan diperpanjang atau apa? Pasalnya memang masih belum kita di dalam RUU itu kan kontrak itu kan bisa dilakukan secara terus-menerus. Tidak ada batasan. Kalau dulu di pasal 59 kalau Undang-Undang 13 tahun 2003 itu kan jelas bahwasannya kontrak hanya bisa dilakukan pada pekerjaan yang bersifat yang musiman dan lain-lain gitu loh. Nah, pada hari ini kan kontrak itu kan bisa bebas sesuai dengan kondisi dan lain-lain itu. Kemudian outsourcing pasalnya juga nampaknya dihilangkan.
Ini kan juga bahaya juga ketika outsourcing juga bebas ke semua lini kan bisa-bisa semua bekerja di outsourcing kan. Ini yang menjadi ketimpangan kami lah. Kalau kontrak menerus itu, kontrak tanpa batas itu benar-benar dilaksanakan, maka ya seperti yang terjadi pada fakta di lapangan itu, ketika pekerja kontrak itu tidak akan berani menyuarakan apa yang menjadi keinginannya. Ketika dia menyuarakan sesuatu yang mungkin ada pelanggaran, ada sesuatu yang diminta, maka logikanya perusahaan tidak akan mau ribet. Gitu loh. Maka mereka ketika habis kontraknya, maka mereka akan tidak diperpanjang lagi. Kemudian resiko juga kepada serikat pekerja serikat buruh. Kalau mereka bekerja kontrak mau ikut serikat juga akan berpikir ulang. Nah, sehingga semakin lama semakin habis pekerja anggota serikat. Dan kalau sudah tidak ada serikat pekerja, maka check and balance atau tidak ada lagi yang melakukan pengawasan terhadap undang-undang ini. Itu. Hari ini juga seperti itu. Hari ini juga ramai kaitannya dengan beberapa pemahaman yang sempat kaitannya dengan pesangon dan sebagainya. Apakah itu semuanya memang banyak yang kontroversi? Ada berapa pasal sih yang tadi? Kalau pesangon ada 7 hal. Kalau pasalnya kan saya tidak secara rinci. Ya, karena gitu loh. Memang kan draft itu baru yang RUU yang ditetapkan kemarin itu kan baru kita terima draftnya, tapi hal-hal yang mana kan masih belum terinci. Cuma isu-isu yang sudah kami sampaikan, yang disampaikan oleh organisasi itu tampaknya masih belum dirubah oleh pihak DPR. Kita kan juga mengikuti di TV parlemen itu gitu loh. Gitu loh. Seperti contoh pesangon. Pesangon itu sudah jelas diberitakan. Pesangon itu kemarin maksimal kan 32. Nah sekarang ini jadi 25. Itu pun yang 9 itu dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah sekarang orang-orang yang mau pensiun juga agak gemetar juga. Yang sudah masa kerja 24 tahun, sudah waktunya pensiun. Kemarin bayangannya itu dapat 32 upah. Nah sekarang hanya 25 upah, itu kan belum ada kepastian juga. Karena tanggungan perusahaan kan yang disampaikan dalam berita yang sudah begitu ramai diberitakan itu kan hanya 19 atau 17 tanggungan perusahaan. Itu lainnya kan BPJS Ketenagakerjaan yang menanggung melalui jaminan pasca kerja atau apa namanya itu. Nah, Cale, mungkin seperti ada saran lah dari teman-teman serikat kan hari ini detik ini juga lagi rencana bertemu dengan bupati dan sebagainya atau SKPD terkait. Nah, paling pointing yang paling ingin disampaikan lah, paling dasar atau disarankan itu apa? Selain melindungi itu lindungannya kayak apa misalnya secara teknis? Loh, aku terus lapor misalnya. Maksudnya ini yang hari ini kita karena memang RUU Omnibus Law kan sudah disahkan. Ya, paling tidak kita ingin sikap Bupati gimana. Tapi kita memang tidak boleh putus asa dalam proses perjuangan. Apapun kita harus kita suarakan. Hari ini juga yang kita ingin sampaikan pada Bupati adalah terkait dengan UMK tahun 2021. Karena sampai saat ini belum ada pembahasan. Ya, karena tahapan untuk penetapan upah minimum sampai sekarang ini masih belum ada. Kemarin saya tanyakan ke Disnaker, masih belum ada surat edaran dari gubernur terkait penetapan UMK tahun 2021. Ini juga bahaya. Kita fokus Omnibus Law, ternyata UMK tahun depan sudah tidak lagi kita pantau kan gitu. Bisa-bisa nanti tidak ada kenaikan kalau sudah seperti ini gitu loh. Padahal secara tahapannya tidak ada. Ya? Loh, seharusnya kan Juli itu sudah ada surat edaran gubernur, kemudian Agustus sudah mulai ada rapat-rapat. Sudah mulai ada survei kan gitu. Kan di dalam undang-undang existing, undang-undang yang lama melalui PP 78 juga tahun ini kan harus ada survei. Nah saya juga sempat beberapa membaca kaitannya dengan rencana kayak KLH dulu hitung-hitungan dalam proses penentuan UMK, ikut dia nanti jadi UMP ikut dan sebagainya. Itu maksudnya gimana? Apakah terkait ini juga sehingga kemudian apakah provinsi belum surat edaran dan sebagainya sehingga ditunda? Iya, sampai saat ini provinsi memang belum ada surat edaran terkait dengan penetapan upah minimum tahun 2021. Karena kemungkinan
survei KHL. Iyalah, kemarin itu kan yang kami sayangkan, RUU ini kan belum ditetapkan. Dan undang-undang mengatur tentang pengupahan sudah ada. Kenapa menunggu sesuatu yang belum pasti? Kan berarti sudah ada setting dari pemerintah. Memang direncanakan RUU ini akan disahkan, mau tidak mau kan gitu. Gitu loh. Jadi kita memang sangat khawatir dengan persoalan ini karena ini menyangkut nasib anak cucu kita ke depan. Kalau kita yang karyawan tetap mungkin terkurang pesangonnya, tapi kalau anak cucu kita ke depan kontraknya terus-menerus, apakah ada kepastian kerja? Itu yang paling kita itu. Kemudian terkait produktivitas, ketika mereka bekerja terus kontrak terus, nanti di atas 40 tahun sudah kurang produktif, apakah tidak mungkin nanti dilanjut hubungan kerjanya? Akhirnya jadi pengangguran, Pak, banyak pengangguran. Itu undang-undang yang tegas saja yang sudah ada, undang-undang existing saja sudah ada, malah sudah diakali sedemikian rupa. Sehingga mengkebiri hak-hak karyawan atau pekerja. Itu Pak Evi. Siap, terima kasih Pak Soleh atas sharingnya. Oke. Mudah-mudahan segera bisa ketemu solusi. Selamat berjuang. Oke, amin. Terima kasih Pak Yogi. Yo, salam juga yang lain. Yo, sana. Ya. Itu teman-teman serikat yang sekarang lagi ada di Pendopo Kabupaten Pasuruan untuk bertemu dengan Bupati maupun SKPD terkait lainnya terkait dengan disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja rotok bulat, tapi memang soal buruh tadi rotok ngomongnya undang-undang, hak, kewajiban dan sebagainya. Selamat pagi Warmo yang sekarang lagi nyimak bersama kita di Jandoman. Mas Muhammad Khayasim ya, nyimak mawon. Terima kasih buat Anda yang ingin dapat kaosnya Jandoman. Orang ini tapi kaosnya aku dewe kok durung gawe nih ya. Kalau yang ini beda. Jandoman nanti bisa jawab pertanyaan ini di area upload di mana, kemudian domisili teman-teman di mana, Warmo di mana. Domisilinya ya, kayak Mas Eko ini bener Mas Eko ya, Mas Eko Al Pratama, Hellos Freedom hadir Cak, mantap, terima kasih. Faris Fakhruddin Negara Kesatuan Republik Investor, waduh ya. Ya mudah-mudahan lah teman-teman pekerja, teman-teman buruh ini segera bisa menemukan solusi yang enak lah gitu. Omnibus Law ini lagi ramai memang dan hari ini cukup dibahas. Bahkan Menteri Ketenagakerjaan ya yang sempat nulis kirim surat itu. Nah ini ada juga saya membaca dari beberapa teman-teman media. Aduh bahasa Inggrisnya ruwet ya. Ya mungkin katanya itu. Ya ini salah satu suara juga. Nah saya juga mau ngomong soal data COVID nanti ya. Masih di Cipta Kerja. Memang ada beberapa yang seliweran terkait dengan Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini ya. Jadi dokumen Omnibus Law Cipta Kerja sudah disahkan oleh pemerintah DPR. Nah ini yang dapat sorotan. Ada beberapa poin pasal yang memang menjadi kontroversi. Satu, pasal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah di salah satu pasal UU Ciptaker ini merevisi Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, termasuk pasal sakti penjerat pembakar hutan. Nah ini sudah hilang berarti ya ini ya, hilang ya ini ya. Kemudian direvisi ya, pengelolaan hidup dengan masalah pertanggungjawaban mutlak ini juga direvisi. Ya mungkin ini memang butuh bener-bener tidak hanya tekstual saja, tapi bagaimana konkretnya ketika membuat undang-undang ini kan akan berdampak luas. Ya kalau tadi teman-teman dari KSP Cak Soleh tadi bilang wah ini kejar target ini DPR. Yang kedua ada pasal pendidikan. Dari pasal pendidikan ini menyatakan klaster pendidikan telah dikeluarkan, mengesahkan ini. Yang menjadi sorotan ini perkumpulan keluarga besar taman siswa mereka membuat pernyataan publik bahwa klaster pendidikan telah dikeluarkan dari pembahasan RUU Cipta Kerja. Ini yang jadi soal paragraf 12 pendidikan dan kebudayaan dilakukan perizinan berusaha. Ya, selamat pagi semuanya. Ini saya pikir Anda bisa mempelajarinya. Jadi kita juga harus membaca dokumennya secara resmi. Wah, teman-teman mahasiswa, teman-teman aktivis, teman-teman serikat harus benar-benar kalau ngomong RUU ini benar-benar clear gitu ya.
sampai kok mari ngono membacanya ternyata ini maksudnya gini tapi jadi miss karena kita juga membaca proses undang-undang dan sebagainya itu butuh kecerdasan dalam proses menalarnya. Jadi biar tidak ada miss. Oh ini lo jangan guys, baik gak paham terhadap konteksnya. Nah ini juga harus menjadi perhatian. Tapi di sisi lain kita juga harus jeli. Makanya kita tidak ikut-ikutan tapi benar-benar tahu. Dan ini juga lagi viral juga beberapa mungkin di grup WA sampean semuanya ada yang dari yang setuju dan yang pro yang kontra. Yang pro mungkin akan menyerahkan ini tetap tidak dihapus, misalnya contoh pesangon itu tetap ada diatur di dalam sini ya. Tapi ada pengurangan kalau tadi disampaikan oleh Cak Soleh tadi ada pengurangan. Selamat pagi Bola Warmo semuanya. Selain berita itu ya kita mungkin ini kita tambahi lagi ya, mungkin pendapat saja. Kalau memang ini bisa terkoneksi. Sarbu Musi ini perlu dikontak Sarbu Musi sebenarnya. Oh kayak lagi repot ini. Selamat pagi Bola Warmo, terima kasih yang sudah bergabung tadi ke SPI. Cak Soleh sudah memberikan beberapa informasinya. Hari ini teman-teman serikat, banyak dari teman-teman serikat lagi ke pendopo kabupaten untuk berkomunikasi terkait dengan telah disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja oleh DPR RI ya. Ya, saya ucapkan terima kasih. Kemudian ini juga berita informasi yang kaitannya dengan dikutip oleh teman-teman Warta Bromo. Ini soal data bansos yang masih morat-marit ya. Mungkin kalau bansos kok bansos ini bukan ya, bantuan Covid. Jadi bantuan Covid ini dari analisa kami memang masih agak morat-marit gitu ya. Karena ada yang dapat, ada yang tidak dapat, ada yang seperti ini, ada yang pernah tidak ada seperti ini. Tapi memang pemerintah mencoba untuk mengcover secara keseluruhan. Tepat sasarankah atau data ini sudah validkah? Nanti kita akan membahasnya. Kalau kita beranggapan sih ngomong Covid ini saja nih. Covid itu rezeki. Cari ini wong sing oleh bantuan ya. Seneng kan dalam artian hari ini mana wong sing gak tahu metu atau gak tahu gawe masker. Lah apa tadi masker gak nandi ono di omahe tok deh ya. Semoro-moro ben wulan oleh bantuan. Ya 200 300 600 ya. Wis gak nandi dan mereka ini merasa bersyukur dengan keberadaan Covid ya. Jadi Gusti Allah ya sing ngene iku. Selamat pagi Bola Warmo, terima kasih yang menyimak kita di pagi hari ini. Yang apa ya soal bantuan ini mungkin kita nanti bisa sharing lagi. Atau Anda juga bisa ikutan nimbrung dengan notifkan kita di kolom komentarnya, ikut berkomentar terkait hal ini ya. Jadi soal pelayanan publik dan sebagainya yang mungkin bisa kita bahas silakan di kolom komentar. Oh ya jangan lupa di kolom komentar ini sekalian aja menjawab pertanyaan kita bahwasanya Jandoman ini mau di-re-upload di YouTube apa, channelnya apa namanya. Nanti Anda pokoknya bisa menemukan tayangan ini itu di channel YouTube apa. Jawaban spasi domisili Anda di mana dengan hashtagnya rezeki Jandoman, rezeki di Jandoman. Selamat pagi, terima kasih Bola Warmo yang saat ini sudah bergabung. Wah, ini memang cukup rame sekali ya terkait Omnibus Law dan cukup di grup-grup ini banyak yang nge-sharekan ini sepertinya. Sampai menteri ini kemarin nulis surat ini, Menteri Tenaga Kerja, saya bacakan ya bersyukurlah bagi teman-teman. Tapi di saat pandemi ini sepertinya ya memang apa ya wis podo susah ya kan dalam artian, tapi juga jangan sampai dimanfaatkan oleh orang-orang ketika tidak terimbas dengan Covid, pengusaha kemudian seenaknya saja gitu. Ya, selamat pagi. Surat terbuka ya saya bacakan dari Menteri Tenaga Kerja. Ini kayaknya menarik saya bacakan. Ini saya baca langsung dari kutipan yang ditulis oleh Menaker tentang pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang mendapat penolakan. Dan ini pesan terbukanya kepada para serikat pekerja
terutama kaitannya dengan ini kapan ditulis ya? Ya hari ini ya ini ya. Jadi ini bukan saya ingin ya, tapi moconya dia asik juga. Ini sih perasaannya Bu Menteri ini kayaknya. Sejak awal 2020 kita telah memulai berdialog tentang RUU Cipta Kerja, baik secara formal melalui lembaga tripartit maupun secara informal. Aspirasi kalian sudah kami dengar, sudah kami pahami, sedapat mungkin aspirasi ini kami sertakan menjadi bagian dari RUU gitu ya. Pada saat yang sama kami juga menerima aspirasi dari saya berupaya mencari titik keseimbangan antara melindungi yang telah bekerja dan memberi kesempatan kerja pada jutaan orang yang masih menganggur, yang tak punya penghasilan dan kebanggaan. Tidak mudah memang, tapi kami perjuangkan dengan sebaik-baiknya. Saya paham ada di antara teman-teman yang kecewa atau belum puas. Saya menerima dan mengerti. Ingatlah, hati saya bersama kalian dan bersama mereka yang masih menganggur. Itu kalimatnya ya. Yono kalimat menganggur iki sing rada enggak ada Terkait rencana mogok nasional, saya meminta agar dipikirkan lagi dengan tenang karena situasi jelas tidak memungkinkan untuk turun ke jalan, untuk berkumpul, pandemi Covid masih tinggi, masih belum ada vaksinnya gitu. Pertimbangan ulang rencana mogok, bacalah secara utuh RUU Cipta Kerja ini. Banyak sekali aspirasi teman-teman yang kami akomodir soal PKWT, outsourcing, syarat PHK, itu semua masih mengacu pada undang-undang lama ya. Soal upah juga masih mengakomodir adanya UMK. Jika teman-teman ingin 100% diakomodir, itu tidak mungkin. Namun bacalah hasilnya akan terlihat bahwa keberpihakan kami terang benderang. Itu katanya Bu Menteri ya. Ya wis kata waca kabeh blengker kok nggarai. Wis intinya diplomatis terbuka ini namanya Bu Menteri ya ini ya. Ya ini mungkin ada poin-poin tadi yang sudah disampaikan. Selamat pagi followermu semuanya, terima kasih yang sudah bergabung dengan kita. Saya tak membacakan beberapa teman-teman yang notif di kolom komentar. Jangan lupa YouTube-nya di subscribe. Narjon, wah Gus Narjon, selamat pagi. Pertama populis selalu seperti ini, ancen negoro semua. Ancen negoro semongko. Ya selamat pagi Gus. Waduh mantap jiwa ini. Aku Suja, assalamualaikum, semangat pagi, pandaan cerah ya. Yang sepenting cerah secerah hati kita ya. Yang semuanya sebenarnya kuncinya disyukuri ya. Tapi ada titik-titik di mana kita juga harus bersuara begitu. Dan suara itu ya sesuai dengan salurannya, seperti yang dilakukan oleh teman-teman serikat hari ini. Ketika memang pusat sudah menyatakan seperti itu, ya komunikasilah untuk melindungi hak-hak tertentu, yang hak-hak para buruh dan sebagainya. Teman-teman serikat ya ke daerah itu, karena di daerah ini termasuk juga tadi belum dibahasnya UMK 2021, karena memang mungkin menunggu dari RUU ini sendiri. Selamat pagi, terima kasih followermu semuanya yang sudah bergabung. Ini tadi saya sebenarnya menghubungi untuk kaitannya dengan data, murat-maratnya data bantuan COVID ini. Ada teman ditulis, cuman saya belum bisa berkomunikasi ini. Tadi sudah janjian sama Pak. Mungkin lagi mandi. Saya tak ngopi dulu dan kita break sejenak. Saya mau request lagu apa yang paling enak? Apakah lagunya Mas Abi atau Mega Mustika? Karena kalau lagu DJ gak pate ono yang YouTube ini. Selamat pagi followermu semuanya, terima kasih ke Betaria Sonata untuk Anda. Hati yang luka. Waduh, kok hati yang luka saya? Iya, selamat pagi semuanya, terima kasih. Ini gabut banget ini kayaknya. Ya, tapi paling tidak kita bisa sharing di pagi hari ini, ngomong soal sesuatu yang lagi diperjuangkan oleh teman-teman serikat, teman-teman buruh yang hari ini kaitannya dengan mengkritisi soal Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Selamat pagi semuanya.
Lek saya genggam emas iki ya ancene akeh. Enggak sekali separuh pore akhirnya. Selamat pagi belwarmu semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung dengan kita di pagi hari ini ya. Oke, kita akan terhubung dengan Pak. Selamat pagi. Halo. Halo. Iya. Iya, Pak, kita lagi ngomongin soal data COVID ya, data bantuan COVID yang sempat juga menjadi salah satu sorotan kita di Warta Bromo. Nah, mungkin ada guyonan sebenarnya bahwasanya bantuan COVID ini justru lebih banyak kepada orang yang tidak terdampak, tidak terdampak secara langsung lah, katakanlah gitu. Itu menjadi rezeki, Pak. Nah, tapi iya rezeki. Tadi ini tonggoku iki rezeki nemen deh. Malah syukur lek iso COVID terus, ngono ya. Masalahnya yo dhek gak tau metu, maskernya didelet tok apik sampai saiki. Karena apa? Nang sawah ya mek ngoli dan sebagainya. Bantuan ben wulan 300, 600. Nek gak tahu sadurunge selama Covid tidak ada, gak tahu lek bantuan yang sifatnya enak ngono kan ya. Mungkin beras saya iku alhamdulillah wis rezeki Covid iku rezeki untuk penyakit ngono. Ya di sisi lain itu, tapi di sisi yang lebih luas mungkin kita menyoroti soal datanya itu ya. Soal data penerima bantuan bagaimanapun termasuk sakjane akeh koyo modele iku koyo disebar kabeh ngono lho dhuwit iku wis ditum-tumno. Iya. Gimana menyoroti ini? Kemudian sampean sempat menulis juga katanya soal morat-marit data. Apa desa memang ada yang begitu ya. Jadi di salah satu desa misalkan ada yang semua tidak peduli apakah dia layak atau enggak dapat semua dibagi rata. Ya. Sembako misalkan di salah satu desa ada yang di daerah mana Sporjo. Jadi semua, tapi persoalannya itu hanya sekali. Hanya sekali maksudnya tahap satu saja. Tahap satu saja dan berikutnya nggak ngerti, nggak jelas gitu. Ada juga yang namanya muncul tapi juga cuma dapat sekali dan banyak yang seperti itu. Di komunitas difabel juga begitu. Kita tahu lah komunitas difabel dia hanya dapat sekali. Kemudian tahap berikutnya juga nggak ada kabar sampai sekarang. Difabel. Lalu ada juga misalkan kita pegang datanya ada beberapa nama tapi kontaknya sama. Beberapa nama tapi kontaknya sama. Oh ya, itu bisa. Misalkan bisa bapak anak, ibu anak, itu mungkin ya. Kalau itu mungkin 1-2 orang ya, tapi misal kita ada 5-10 nama. Nah di situ kan dia harus mencantumkan nomor HP-nya juga kan, nomor KTP. Nah, nomor HP-nya sama semua. Beberapa orang itu sampai 10 orang itu sama semua nomor HP. Oh ngampung, biasanya mungkin tonggoe gak duwe HP be. Bisa jadi ya. Bisa jadi gitu. Bisa jadi. Tapi ini kan dulu kan juga sempat masuk di pansus kan, misal yang untuk bantuan COVID untuk pekerja hiburan, yang tukang-tukang pasang terop, terus pekerja seni. Karena waktu itu juga datanya gamit antara yang dilaporkan Satgas dengan yang laporan tertulis. Sampai kemudian waktu itu kan Pansus minta supaya data itu dipampang. Ini Pansus Kabupaten ya? Pansus Kabupaten Pasuruan ya? Kabupaten. Supaya dipampang. Tapi kan tidak dipampang kan sampai sekarang kan kita belum pernah melihat. Tidak ada itu. Nah, ternyata memang setelah kita cek ada beberapa misalkan hotel yang dulu sempat tutup juga kan. Sampai 3 bulan kan hotel. Kita cek ternyata juga ada yang nggak terima bantuan itu. Hotel. Iya, jadi pekerja seni, restoran itu kan masuk di OPD-nya Dinas Pariwisata kan. Jadi artinya begini,
makin banyak OPD yang terlibat, sebenarnya kita berharap itu bisa makin masif gitu, cepat kemudian tepat sasaran. Tapi kan distribusiannya ya sesuai dengan sektor-sektor yang ada ya. Sesuai dengan sektor. Jadi harapannya cepat gitu. Tapi kan satu rawan tumbang tindih, misalkan dia sudah didata di Dinsos, tapi ternyata masuk di Disnaker gitu. Atau misal kayak kasusnya di Gempeng, itu semua yang diusulkan kelurahan itu juga ya ada pekerja, ada UKM. Jadi kan memang gak jalan begitu loh. Itu di pekerja hotel itu kan masuk di pariwisata. Ya. Setelah kita cek ternyata dia nggak dapat. Ada yang dapat, ada yang nggak dapat. Nah yang agak aneh kemarin itu kan yang sempat kemarin juga kita sempat menulisnya soal misalnya di Kelurahan Gempeng itu kan dia tapi jumlah penerimanya untuk yang program JPS itu paling banyak se-Kabupaten Pasuruan. Paling banyak ya? Paling banyak, paling tinggi. Yang kita temukan ada sekitar 700-an warga. Sementara di desa-desa lain, misal kayak Alas Trogo itu cuma 2, di Wates cuma 5. Itu mungkin parameternya Pak, atau nilai apa ya? Ya salah satu yang pernah diributkan soal poin-poinnya itu. Kalau kelurahan mungkin perkotaan yang antara terdampak secara langsung, maksudnya pekerjanya seperti yang cerita yang awal saya sampaikan tadi, bisa jadi itu enggak kira-kira. Misalnya neng kelurahan itu bisa jadi mereka adalah orang-orang yang terdampak langsung dengan COVID sehingga masuk kriteria mereka. Iki bantuannya COVID loh ya, untuk bantuan miskin misalnya itu. Bisa enggak masuk itu logikanya? Bisa masuk di situ karena di desa mungkin masyarakatnya dia punya ternak, punya sapi. Kayak ini angon. Jadi secara impact mungkin masih tidak begitu terasa di kota iya. Tapi yang jadi pertanyaan jumlah dari angka itu karena yang benar-benar tinggi, lalu soal ini yang komponennya. Komponen apa elemen yang dapat begitu. Jadi ya begini, dari 700 itu ada UKM, ada juga pekerja yang dirumahkan, dan itu masuk di JPS. Padahal untuk bantuan pekerja yang dirumahkan itu kan ada di Disnaker, gitu maksud saya. Datanya ya, dan Disnaker kan punya datanya harusnya kan masuk di situ. Dan udah ada pos yang untuk diberikan itu ya. Udah ada pos di UKM kemudian yang UKM juga begitu kan, ada di dinas UKM. Kemudian pekerja hiburan juga ada di pariwisata. Nah, JPS itu kan harusnya menampung mereka-mereka yang tidak tertampung di situ gitu. Tukang becak, misal tukang ojek yang tidak tercover di sana. Nah, yang kita khawatirkan itu kan masuk lalu di OPD yang lain juga masuk. Tapi ini tidak ada temuan ya, teman-teman tidak sempat menemukan double ya. Apa gak ngaku ya karo ya? Alhamdulillah oleh double gitu. Teko kini oleh menengah deh ya. Apa ada itu ya? Belum kita menemukan ya, atau memang tidak ada ya? Belum. Karena enggak datanya itu banyak. Jadi misal di satu program BPT ada JPS, ada sembako, kemudian ada kartu sembako. Nah itu datanya kan ribuan, 41.000 kita sampai melototin satu-satu. Nah untuk ini kemarin sempat kaitannya dengan Kadinsos ya, Dinas Sosial lah katanya gitu. Beberapa pernyataan yang terkait apa yang menjadi pertanyaan kita dan sebagainya. Mereka sebenarnya database secara keseluruhan dalam proses ini gimana menurut pandangan sampean lah untuk kaitannya dengan
data-data saya sih mengakui itu. Yang double-double memang banyak. Makanya sampai hari ini proses updating, penyesuaian, validasi itu tetap berlangsung sampai hari ini. Padahal bantuan ini kan sudah jalan dari bulan-bulan kemarin kan. Wis entek ra. Ya, terus sampai jalan sampai sekarang. Dan ya sebenarnya kita memaklumi itu karena proses bantuan ini kan butuh cepat butuh ini. Tapi yang kita harapkan sebenarnya bagaimana pemerintah itu kan punya satu base data tentang program-program seperti ini, karena bicara bantuan itu kan nggak hanya sekali ini sebenarnya. Ya, jadi harus ada sistem yang benar-benar mudah diakses, kemudian bisa dilihat juga. Sekarang kalau misalnya kita dapat bantuan, aksesnya juga masih kayak nggak kelihatan ya, kita ngendi, apa alure dan sebagainya, penjelasannya seperti apa, itu memang agak kurang simpel banget lah. Dan hari ini kan pemerintah menyiapkan program namanya Cak Basuni itu kan, ngecek bantuan COVID gitu kan. Yang lemah di portal itu kan nggak tahu apa sudah di launching atau belum. Tempo hari memang masih trial. Itu punyanya kabupaten ya? Yang lemah punyanya kabupaten, yang mungkin kemarin sih katanya masih trial. Nah yang jadi persoalan saya kira di portal ini itu hanya sebatas pada ngecek apakah masyarakat sudah punya bantuan, misalkan saya. Ya. Ngecek nama saya, menginput nomor KK dan nomor NIK, diinput di sana, ternyata nama saya nggak ada. Itu. Yang lemah itu kan kita nggak tahu NIK di situ ada double atau enggak. Tidak bisa langsung notif. Ini nama ini sudah terdaftar dan sebagainya ya. Kalau muncul pasti ada. Kalau sudah dapat pasti muncul di situ. Kalau nggak ada lah. Ini portal hanya untuk menampung mereka yang belum dapat, lalu ngecek situ apakah dapat atau enggak, lalu nanti bisa diajukan. Ya. Nah, gitu. Tapi yang kembali ke tadi yang kita harapkan sebenarnya pemerintah punya satu base data gitu. Karena kan program ini kan program bantuan itu kan juga bukan cuma sekali toh. Ada PKH, ada macam-macam gitu, itu satu. Nah, yang kedua pemerintah itu punya perangkatnya, ada dinas sosial, kecamatan, RT, RW. Nah, kemarin dengan Dinsos itu kan kenapa data bantuan begitu banyak OPD, kemudian banyak yang tidak valid. Salah satunya karena itu update tidak jalan. Update tidak jalan. Di data DTKS misalnya itu kan data lama yang kemudian baru terjadi betul-betul setelah ada bantuan ini, dan seharusnya itu kan 4 bulan sekali ada update. Nah, kenapa tidak ada update? Katanya memang tidak ada anggarannya. Jadi desa sering alasannya desa itu kita sudah minta data supaya diupdate, tapi kadang-kadang sama pihak desa dikasih data yang lama nggak diupdate. Siapa yang sudah meninggal, siapa yang pindah, siapa yang ini, itu tidak diupdate. Anjane enakan bangun timbang rawat kok. Oke Pak, terima kasih sharingnya. Oke, ya. Terima kasih. Ya, agak panjang juga sih, selama 12 menitan ya kita ngobrol. Nah, ini saya sudah melihat beberapa kegiatan di Kabupaten Pasuruan soal aksi teman-teman ya ini ya. Tadi teman-teman buruh ini sudah kelihatan yang melakukan audiensi pertemuan antara Bupati Pasuruan dengan teman-teman serikat kayaknya ya, ini ya, perwakilan serikat pekerja di Pendopo ya, yang menyampaikan kaitannya dengan ini soal disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Ya, selamat pagi Bolo Warmo, terima kasih yang masih standby. Sumber Gentong Wonorejo nyimak, Grobogan hadir bos, selamat pagi, terima kasih. Paskot telat menyapa, selamat pagi juga semuanya. Ya, terima kasih buat teman-teman Bolo Warmo yang sudah bergabung dengan kita di pagi hari ini. Kita sudah 48 menit. Oh ya, bagi teman-teman yang sambil menyapa, ini juga ada, silakan, karena kita lagi bagi-bagi kaos. Bagi kaos Jandoman.
Jadi Anda bisa menjawabnya di kolom komentar, jawaban, domisili, sama hashtag rezeki Jandoman. Tadi sudah ada beberapa yang menjawabnya. Jawabannya adalah Jandoman ini di-upload di channel YouTube apa? Jawab, domisili, dan hashtag rezeki Jandoman. Gitu bos. Jadi nganggur-nganggur komentar tapi nggak oleh rezeki gitu. Nanti kita undi. Terima kasih, selamat pagi semuanya Bolowarmo yang sudah bergabung dengan kita di pagi hari ini. Tadi saya sudah menyampaikan soal beberapa poin, termasuk juga soal bantuan COVID ya. Bantuan COVID ya, rodok ruwet bantuan, jenenge bantuan ya. Bantuan COVID itu jangan diberikan kepada orang yang tidak percaya COVID. Soalnya apa? Loh kok ngono? Ini bau ya. Karena kalau wis gak percaya COVID tapi dikai bantuan COVID, ya berarti bantuan tidak COVID. Gitu. Tapi ya gak apa-apa percaya atau tidak. Intermezzo. Selamat pagi, terima kasih semuanya buat Bolowarmo, tetap jaga kesehatan Anda semuanya. Kita sudah hampir di penghujung acara. Kabupaten Pasuruan masuk zona orange. Ya, ini saya bacakan SE Bupati untuk perketat penerapan prokes dicabut. Ini menjadi trending topik kita ya. Sama tulis komentar ancaman kepada polisi pria asal Keraksaan di Ciduk, Probolinggo. Waduh, hati-hati kalau komen ya. Komen di sini yang aman-aman aja. Sedih Ciduk kita ini ya. Dan selain tadi ya, ini yang prokes ya, yang ini sudah dikeluarkan oleh dicabut SE-nya untuk perketat penerapan prokes dicabut. Ini SE Bupati yang menerangkan soal pencabutan SE ya yang sebelum-sebelumnya. Jadi di sini diterangkan memang kita sudah bisa menyelenggarakan beberapa kegiatan dengan tetap menaati prokes. Misalnya ya, jadi ini SE dikeluarkan tanggal 5 Oktober kemarin, peninjauan kembali atas surat edaran Ketua Gugus Tugas Percepatan tentang pengetatan beberapa peraturan bupati. Ini sudah banyak yang di-share ya. Jadi ini sudah ada beberapa keterangannya ini. Semula ada penundaan sementara dengan ditetapkan Kabupaten Pasuruan dalam zona oranye, maka dapat dilaksanakan dibuka kembali. Contoh Madin itu ya. Pelaku usaha boleh dodolan maneh tetapi menjalankan 5M. 5M ini apa? Mau 5 ya? Enggak ya. 5M itu mencuci, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, meningkatkan daya imun, memperbanyak doa. Wah, teorinya 5M. Pokoknya 5 lah, guys. Tetap menerapkan protokol untuk perorangan, pelaku usaha juga begitu. Nah, ini bisa khusus lembaga tetap tidak melaksanakan kegiatan untuk belajar Madin khusus tetap tidak melaksanakan proses kegiatan secara tatap muka sampai dengan tanggal 8 Oktober dan akan dievaluasi. Oh, sampai 8 Oktober ini ya. Jadi khusus lembaga Madin sampai tanggal 8 Oktober. Begitu sih kalau yang mlebu berarti mari tanggal 8 didelok maneh. Nah. Kepala Organisasi Keamanan yang mengadakan kegiatan sholawatan menakib awal dengan ketentuan tidak ada mobilisasi massa dari luar dusun. Jumlah peserta tidak lebih dari 50 orang. Tetap melaksanakan protokol kesehatan, harus mendapat rekomendasi dari satuan gugus tingkat kecamatan. Ini soal izin ya ini ya, kalau misalnya kate ngadakno istighosa, manakib, apa maneh gitu ya. Jadi harus ada wes. Semakin banyak aturan nanti semakin banyak pelanggaran. Semakin banyak pelanggaran, semakin banyak peraturan. Kumalam. Selamat pagi Bolowarmo semuanya. Terima kasih yang sudah berkumpul dengan Jandoman di pagi hari ini. Ini masih seputaran itu ya. Kita nggak ngomongin soal Pilwali ini ya. Soal Pilwali sepertinya dinamikanya sudah sampai di ini sih, tetap apa ya, kampanye. Wah, ini semuanya cari simpati. Banyak yang kemarin itu sampai mengadakan apa ya, mulai dari bukan berkumpul sih, ngajak masyarakat terbuka marani pengrajin logam, pedagang pasar. Ya silakan, tapi yang penting protokol kesehatan gitu. Menarik simpati masyarakat sendiri. Terima kasih, selamat pagi semuanya Bolowarmo yang sudah bergabung dengan kita di pagi hari ini. Nah, mungkin itu beberapa poin ya yang sudah disampaikan di pemberitaan kita di pagi hari ini. Selamat pagi semuanya, terima kasih, sukses selalu buat Anda. Mudah-mudahan pagi hari ini kita tetap semangat
dan bisa beraktivitas dengan normal. Saya sebenarnya pengen mengupdate sih dari teman-teman Bawaslu ini, cuman pagi ini sepertinya belum aktif. Selamat pagi semuanya, sukses selalu. Mudah-mudahan kita di pagi hari ini tetap diberikan semangat untuk bekerja. Terima kasih yang sudah komen ya. Berarti ini ditutup ini bisa. Ya deh. Oh ya, ini ada satu lagi pengumuman buat Bolowarmo yang mungkin punya alamat di kota Pasuruan, bisa ikutan lomba videografi. Ponaan opo-opo bisa ikutan lomba pembuatan videografi Bawaslu. Pengawasan ya, keluarga anti money politik, kemudian pengawasan partisipatif dan sebagainya. Gitu, jadi lumayan. Informasi ini mungkin bisa menjadi hal yang penting bagi Anda. Nah, untuk yang lain mungkin masih di seputaran iki tambah rame iki. Berita duka hati nurani DPR. Nah, ini Bang Pane, Pak Pane tadi ya yang sebenarnya saya turun entek iki berarti. Susah juga nih kita lagi berkomunikasi. Ya, terima kasih. Mungkin pagi hari kita ngobrol. Mungkin pagi hari ini kita cukupkan sekian, hampir setengah jam kita ngobrol. Candoman tetap hadir di timeline kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda semuanya. Tetap semangat, jaga selalu kesehatan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat Anda. Kita akhiri dengan lagu yang lebih rancak mana ya, yang lebih keren lah gitu.